Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah ekologi dan pengantar lingkungan yang seharusnya kemarin kita laksanakan di hari Rabu ya teman-teman. Mohon maaf belum bisa join kemarin di hari Rabu. Hari ini saya review terkait tugas paper yang sudah dikumpulkan di pertemuan ke-13. Harapannya nanti di pertemuan ke-14 teman-teman bisa mengumpulkan videonya. Jadi dari paper yang sudah dibuat ini sebagai acuan teman-teman untuk membuat tugas video yang harus di-share di pertemuan ke-14. Namun sebelum kalian melakukan pembuatan video tersebut, ini ada sedikit hal yang ingin saya komentari terkait tugasnya. Yang pertama punya kelompoknya siapa ini? Siti Rahma, Arista Widya sama Teku Muda Putra Nanta ya. Nah, ini terkait pengaruh deforestasi terhadap pemanasan global. Secara umum ini boleh dan nggak ada masalah untuk judulnya. Pendahuluannya juga sudah oke. Pengertian, dia membahas terkait pengertian deforestasi ya. Kalau bisa di sini ada referensinya. Di sini mengutip dari Peraturan Menteri Kehutanan. Oke. Sedangkan menurut KBBI, ini juga sudah dijelaskan keberadaan. Maksudnya keberadaan hutannya ya. Apa ini peran penting atau apa gitu ya, mungkin dijelaskan lebih spesifik gitu ya, bukan keberadaan, maksudnya keberadaan apa di sini, peran penting hutan atau ada fungsi hutan itu seperti apa gitu ya, itu dijelaskan bisa, bukan keberadaan seperti itu. Kalau dampak kan ini memang memang dampak dari deforestasi tersebut gitu. Dampak ini sudah bisa. Dampaknya ini dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan. Lalu bagaimana bisa muncul, artinya bukan bagaimana bisa muncul, penyebab terjadinya deforestasi itu apa-apa saja, itu dijelaskan juga. Terus zatnya bagaimana, ini mungkin efek yang ditimbulkan mungkin itu ya, jangan zatnya bagaimana. Ini bisa diperhalus lagi untuk penyajiannya. Untuk referensinya cukup untuk tugas paper ini, hanya saja tadi itu yang masukan-masukan yang sudah saya berikan. Dan nanti di dalam bentuk video itu nggak harus video kalian tag gambar atau semacamnya, nanti akan saya kirimkan link contohnya, teman-teman bisa mengikuti ya. Itu sederhananya seperti itu. Artinya di sini dalam video ini teman-teman itu diminta untuk menggali informasi dan bisa menyampaikan informasi tersebut ke halayak ramai. Jadi sesederhana kalian membuat PowerPoint lalu diberi dubbing di dalam bentuk video gitu ya, itu sudah cukup. Namun akan menarik atau tidak menariknya itu dilihat dari konten yang kalian berikan. Isi dari paper ini sangat mempengaruhi kualitas informasi yang kalian berikan nantinya. Lalu saya lanjut ke kelompok berikutnya. Ini ada kelompoknya Sabina ya. Kelompoknya Sabina ini papernya masalah penipisan lapisan ozon. Secara judul ini juga masih masuk ke dalam pembahasan ekologi dan pengantar lingkungan kita pada kelas ekologi ini. Masalah penipisan lapisan ozon, latar belakang tujuan penulisan ini saya rasa nggak perlu ya. Dan landasan teori, bukan landasan teori yang kita maksud di sini. Nah, ini pengertian ozon, keberadaan ozon ini boleh, dampak terhadap lingkungan boleh ya, dampak terhadap kesehatan,
bagaimana bisa muncul ini mungkin penipisan ozon. Penyebab penipisan ozon itu seperti apa itu dideskripsikan. Ini mungkin deskripsinya ke arah sana, namun mungkin dijelaskan lebih detail lagi. Lalu tidak perlu ada boleh menggunakan kesimpulan dan saran gitu ya. Namun penyajiannya nanti dibuat secara sistematis ya dalam video yang dibuat nanti. Dilengkapi dengan gambar-gambar juga nih teman-teman untuk tugas paper ini nantinya. Jangan hanya tulisan seperti ini, atau animasi-animasi juga boleh. Silahkan saja. Nanti akan saya kirim contohnya ya yang sudah pernah dibuat. Teman-teman nanti bisa melihat ke sana juga. Ini kelompok berikutnya, dampak kerusakan terumbu karang terhadap lingkungan. Nah, ini juga menarik nih ya. Kelompoknya Widya dan Yulies ya. Pengertian oke, terumbu karang, keberadaan terumbu karang oke. Dampak terhadap lingkungan, ini dampak kerusakannya atau manfaat dari si terumbu karang nih diperjelas nih. Oke, ini dibuat PowerPoint bagus ya nantinya. Bagaimana bisa muncul, artinya bagaimana permasalahan kerusakan terumbu karang itu bisa muncul, bisa terjadi gitu ya. Mungkin ya bisa dijelaskan juga. Pemutihan karang ini saya kurang paham, pemutihan karang itu maksudnya apa, ntar bisa dideskripsikan dan diberikan gambar-gambarnya juga. Lalu ini narasinya banyak ya. Lalu disimpulkan juga bagus, ini boleh juga disimpulkan. Nah, kalau bisa setiap artikel yang disampaikan tadi ada kutipannya nih. Ini kutipannya hanya 2 gitu ya. Atau nanti kalau ya semakin banyak kutipan itu semakin baik. Artinya kalian menggali informasi sebanyak mungkin, seperti itu. Lalu berikutnya ada punyanya kelompok 3. Ini papernya berjudul tentang apa nih? Papernya berjudul tentang emisi gas rumah kaca dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Oke, ini juga masih masuk ya ke dalam ranah ekologi, pembahasan ekologi. Ini pengantarnya. Oke, fokus masalah. Ini ditambahkan gambar-gambar dan juga animasi, sangat baik ini. Untuk teman-teman yang lain juga seperti itu. Fokus masalah, saya rasa ini deskripsi saja ya, deskripsi saja apa itu emisi gas rumah kaca dan penyebabnya itu. Jangan fokus masalah, karena kita bukan membahas, bukan paper yang serius. Paper ini hanya sebagai guidance buat teman-teman ketika membuat video nantinya. Jadi masuk ke dalam PowerPoint itu materi dari sini gitu. Pembahasan pengertian gas rumah kaca itu seperti apa dijelaskan, diberi animasi, diberi gambar-gambar, itu sangat baik. Jadi untuk memudahkan audiens untuk memahami apa yang kalian sampaikan. Lalu keberadaan minyak bumi gitu ya. Keberadaan minyak bumi mungkin ya dibahasnya secara sistematis kalau bisa. Jadi minyak bumi dulu apa, baru gas rumah kaca, atau minyak bumi yang menghasilkan gas rumah kaca itu seperti apa mekanismenya, itu juga bisa seperti itu. Ini dampak di sini artinya terjadinya gas rumah kaca tersebut berdampak terhadap lingkungan. Ini dijelaskan nih dampak apa, dampak dari minyak bumi atau dampak dari gas rumah kaca itu gitu. Dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan, dan bagaimana bisa muncul, artinya ini bagaimana hal tersebut bisa terjadi, itu juga dijelaskan gitu ya. Lalu ada kesimpulan dan saran nih. Oke. Jadi teman-teman untuk tugas ini adalah sebagai guidance saja. Jadi kalian bisa buat menggunakan media PowerPoint yang kalian slideshow, lalu kalian berikan masukan berupa suara gitu. Itu bisa untuk tugas berikutnya di pertemuan ke-14 tadi ya. 14 apa 13 tadi ya. Di pertemuan ke-14, nanti pertemuan ke-14 di sini saya tambahkan
terkait tugasnya ya besok ini nanti dimulai dari hari ini sampai dengan kita hari Rabu ya, berarti hari Rabu tanggal 29 jam 10 terakhir pengumpulannya terkait video. Seperti itu. Nanti akan saya kirimkan juga contoh terkait pembuatan videonya. Mungkin itu saja. Nanti silahkan perbaikan improvementnya dilaksanakan sebelum membuat PowerPoint dan membuat videonya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.